Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melipis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dia Yang Tak Sempat Kumiliki. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ya ampun, karena pikiranku sedang kalut, jadi lupa dengan putraku. Baik, aku akan menunjukkan lokasi rumahku. Jaraknya tak jauh dari sini. Balas Sira. Ardi pun segera tancap gas mengendarai mobil sesuai arahan dari Sira. Tidak lebih dari 7 menit mereka akhirnya sampai ke rumah Sira. Lokasinya persis rumah Ardi, yang tak memiliki tetangga dan banyak pepohonan di sekitarnya. Mereka semua segera bergegas masuk ke dalam rumah. Kak, bapakku gimana? Zidan meneriaki Ardi yang begitu buru-buru ingin memasuki rumah Sira, hingga lupa dengan Bahar. Astaga, maaf, aku lupa, ucap Ardi sambil menempeleng kepalanya. Cepat, kau bantu aku menaruh Om Bahar di punggungku, sambung Ardi. Zidan pun membantu Ardi untuk menggendong bapaknya dengan posisi back carry. Oke, kau juga ambil kursi rodanya ya, titah Ardi sambil berjalan masuk ke rumah Sira. Betapa terkejutnya Ardi melihat kondisi rumah yang dipenuhi dengan hantu-hantu yang bermacam-macam di dalam sana. Di mana anak-anakmu, Sira? Tanya Ardi. Aku tidak tahu. Ya Tuhan, di mana anak-anakku? Sira terlihat begitu cemas dan panik, takut kedua putranya itu kenapa-napa. Ia terus menyalahkan dirinya, yang terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya kemarin, hingga melupakan anaknya. Kakak, ucap Ardi. Ia terkejut melihat sosok hantu yang menyerupai Rabia tiba-tiba melintas di dapur. Tapi yang Ardi lihat, pakaian Bia begitu kotor, tidak seperti saat Bia datang meminta tolong kepadanya. Bajunya putih bersih. Ardi lekas bergerak menuju dapur sambil masih terus menggendong Bahar. Matanya begitu liar memandang sekitar. Tapi ia tak temukan sosok mirip kakaknya tadi itu di sana. Hanya ada hantu-hantu semacam Kunti dan kawan-kawannya. Ia juga tak melihat ada budak abut satupun di rumah Sira. Sira terus meneriaki nama anaknya, mencari keberadaan mereka berdua. Ardi menaruh Bahar sejenak di atas kursi dan membantu Sira mencari anak-anaknya di setiap penjuru rumah. Begitupun dengan Zidan. Sira sangat takut jika kedua putranya itu diambil oleh Raffi dan dibawa pergi jauh darinya. Ketika mereka hampir putus asa mencari keberadaan Osil dan Ibram, tiba-tiba mereka berempat dikejutkan oleh suara tangisan yang begitu nyaring dari arah bawah. Mereka semua pun berkumpul di dapur dan mencari sumber suara tersebut. Apakah suara tangisan itu suara anakmu? Tanya Ardi. Bukan, itu seperti suara anak perempuan. Oh iya, di mana gudang bawah tanah yang kau maksud? Sira pun menunjuk arah jalan masuk ke gudang itu. Tetapi Raffi melarang orang lain untuk masuk ke sana, takut ritualnya gagal. Ardi berjengit kala mendengar suara abut memanggilnya. Biarkan aku masuk. Jika Raffi marah, aku yang akan tanggung jawab. Bagaimana jika kedua putramu ada di dalam sana? Ucar Ardi. Sira segera menyetujuinya. Zidan, kau jaga bapakmu dulu ya. Kalau tidak ada apa-apa di sana, aku akan balik ke sini, pesan Ardi. Ia pun lekas turun menuruni anak tangga. Ia menatap sekitar, cukup gelap dan penerangannya hanya ada lampu remang-remang. Gegas ia langkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan gudang itu. Ia mendorong pelan-pelan pintunya, berwaspada. Setelah pintu sudah terbuka lebar-lebar, di sana Ardi melihat begitu banyak lilin dan kepala tengkorak. Entah asli atau tidak, langkah demi langkah ia lakukan memasuki ruang gudang tersebut. Gudang itu juga rupanya tak berlantai, hanya tanah saja. Matanya menelusuri ruangan, mencari keberadaan dua bocah itu. Di mana wujud anak yang menangis tadi? Tanya Ardi dalam hati. Selain lilin dan kepala tengkorak, di sana Ardi juga melihat ada dua ranjang yang berdekatan, tetapi berbeda ukuran. Yang satunya hanya muat untuk satu orang saja. Di atas kedua ranjang tersebut terdapat kain lusuh. Ardi curiga jika di ranjang itu ada anak-anaknya Sira. Ia pun meneruskan langkahnya mendekati ranjang yang lebih besar dari yang sebelahnya. Yang itu sepertinya cukup untuk 2 orang. Ardi membuka perlahan kain itu. Ardi tersentak ketika ia melihat tangan anak kecil di balik kain tersebut. Dengan cepat ia tarik kainnya, dan benar saja,
ada 2 anak laki-laki sedang tidur terlentang di sana. Namun belum sempat untuk mengecek nafasnya, Ardi spontan menoleh ke belakang. Lantaran ia mendengar suara tangisan tadi berada di belakangnya. Ardi hampir jatuh kala melihat sosok yang menangis itu adalah 2 anak perempuan berpenampilan seperti budak abut. "Kalian siapa? Apa yang kalian buat di sini?" sentak Ardi. Cukup lama kedua anak perempuan itu tak menggubris Ardi. Mereka berdua hanya terus-menerus menangis. "Kau kenapa menangis?" tanya Ardi heran. "Dia telah membunuh saudara kami. Dia juga harus kehilangan saudaranya," jawab salah satu dari mereka dengan nada yang tinggi. "Membunuh? Hah? Seorang anak-anak membunuh?" Ardi semakin bingung. "Iya, dia membacakan doa dari malaikat Jibril, kemudian menancapkan pisau di perut adikku." "Oh, kau ya yang dimaksud Ruk, Sing, dan Zanaya itu ya?" tebak Ardi. Ia tahu karena Sira sudah cerita tentang mereka tadi. "Benar, dan sekarang tinggal aku dan Sing." Baru saja ingin membalas ucapan Ruh, pintu gudang itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan begitu keras, hingga membuat Ardi terkesiap. Ia menoleh ke arah pintu. Barangkali ada orang di sana, tapi rupanya tidak ada. Dan ketika ia menoleh kembali ke arah Ruh dan Sing, mereka sudah menghilang. "Ardi!" teriak Sira di atas sana. Ardi terkopoh-kopoh menuju pintu, namun naasnya pintu tersebut tak bisa dibuka. Sepertinya sudah dikunci oleh seseorang dari luar tadi. Ardi panik, ia terus berteriak memanggil nama Sira dan Zidan, tapi tak ada sautan dari mereka. "Apa-apaan ini? Apakah ini ulahnya Raffi? Tapi, kenapa?" Ia juga mencoba mendobrak-dobrak pintu itu. Tapi pintu tersebut begitu kuat, tak seperti waktu mau menolong Pia. Hanya sekali tendangan saja pintu itu langsung lepas dari kusennya. "Sepertinya ada yang tidak beres di sini," pikir Ardi. Ia kembali melihat sekitar, mencari-cari keanehan lainnya di dalam gudang itu. Kini hatinya itu tertarik pada ranjang yang kecil itu. Ia belum melihat ada apa di balik tumpukan kain tersebut. Jangan-jangan ada mayat asih di sana yang disembunyikan Raffi selama ini. Tetapi ketika ia sampai di dekat ranjang kecil itu, ia urung niatnya membuka kain-kain tersebut. Sebab ia tiba-tiba melihat sesuatu yang lebih mencurigakan di tanah, tepat di samping ranjang itu. Gundukan tanah itu seperti sebuah kuburan. Ardi berjongkok dan mulai menggali gundukan tanah tersebut dengan tangan kosong. Tak perlu banyak tenaga, Ardi sudah bisa melihat isi di dalam gundukan tanah itu. "Apa ini?" tanya Ardi seraya mencoba menarik kain berwarna coklat itu dari tanah. Cukup susah, namun usahanya tidak sia-sia. "Astagfirullahaladzim." Ardi kaget melihat tengkorak manusia yang masih utuh di dalam sana. Bulu kuduknya berdiri, merasakan merinding yang luar biasa. Tengkorak siapa ini? Apa mungkin Tante Asih? Kalau benar, Raffi benar-benar keterlaluan. Ia mengubur ibunya sedangkal ini, dan hanya satu kain saja yang menutupinya. Itu pun kainnya dipasang salah-salan. Ardi merasa jengkel dan emosi melihat jasad Asih yang dikubur tak layak seperti itu. Ia berulang kali beristighfar melihat pemandangan memilukan di depan matanya sendiri. Hatinya begitu berkecamuk. Kali ini Ardi beralih ke ranjang yang sebelumnya ia tak jadi membuka penutup kainnya. Ia segera menarik kain itu. Tetapi setelah ditarik rupanya masih ada kain lagi di bawahnya. Entah mengapa jantung Ardi terpompa begitu kencang karena tidak sabaran dan firasatnya juga semakin tidak enak. Ia sipakan semua kainnya dengan cepat tanpa tersisa kain satupun. Alangkah terkejutnya Ardi, matanya terbelalak melihat sesuatu di balik kain tersebut sampai membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Sangat di luar ekspektasi Ardi. Ini bahkan lebih membuat Ardi syok daripada melihat mayat Yan waktu itu. Tidak mungkin. Aku pasti salah lihat, pekik Ardi. Jantung yang berdetak kencang tadi kini seakan tak berdetak. Aliran darahnya juga terasa berhenti bergerak. Matanya mulai berembun. Ia berusaha bangkit dan mencoba melihat mayat itu sekali lagi. Tidak. Ardi berteriak histeris melihat mayat tersebut. Ia menarik rambutnya merasa sedih dan marah. Bangsat kau Raffi, anjing. Umpat Ardi.
Ardi melangkah cepat menuju pintu gudang dan mendobrak pintu sekali lagi dalam suasana hati yang begitu panas. Pasalnya mayat yang ia lihat itu adalah mayat Rabia, kakaknya. Masih cukup utuh karena sepertinya mayat tersebut sudah diawetkan. Tetapi usaha tetap gagal. Tidak habis akal ia mencari-cari balok yang cukup besar untuk ia gunakan mendorong pintu itu. Awas kau ya Raffi, bila ku dapat dirimu, kau akan lenyap di tanganku. Akan kubuatkan kau tersiksa. Kau sudah mengambil jasad kakakku dan membuat arwahnya tidak tenang. Hardik Ardi, nafasnya memburu, giginya bergemerata kuat membuat rahangnya mengeras. Amarah Ardi kali ini sangat tinggi, seakan haus akan darah Raffi. Berarti sudah bertahun-tahun arwah kakakku menderita, sambungnya. Kali ini suaranya terdengar bergetar, sebab hatinya terluka melihat nasib kakaknya. Tubuh Ardi luruh, lututnya terasa sangat lemas. Ia tak mampu berdiri. Baginya ia teramat sakit daripada kematian Bia. Ia tak sanggup melihat lagi wajah mayat Bia yang terbaring kaku di atas ranjang itu. Tak lama kemudian, pintu gudang itu terdengar terbuka. Sontak Ardi menoleh ke arah sana dan melihat siapa yang membuka pintu itu. Kedua mata Ardi memerah seketika melihat Raffi tengah berdiri di ambang pintu sambil memegang kaki Sira. Raffi kemudian masuk sambil menyeret tubuh Sira. Keji sekali. Tanpa berpikir panjang lagi, Ardi langsung berdiri dan hendak melayangkan pukulan keras di wajah Raffi. Sebelum sempat memukulnya, Raffi lebih dulu menendang keras perut Ardi, sehingga membuat Ardi terseret cukup jauh. Ardi tidak menyerah. Ia bangkit lagi dan bersiap menyerang yang kedua kalinya. Ardi! Teriakan Bia membuat Ardi menghentikan gerakannya dan berbalik ke belakang. Ardi menjerit kesakitan sebab satu pukulan keras berhasil mendarat di kepalanya. Tanpa belas kasihan, Raffi memukul Ardi menggunakan balok. Hal tersebut membuat Ardi pusing dan pingsan seketika. Bagus sayang, puji Raffi pada Bia sambil tersenyum licik. Setelah ia membuat Ardi tak sadarkan diri, selanjutnya ia naik ke atas untuk menyeret tubuh Sidan dan Bahar yang sudah ia buat pingsan lebih dulu untuk dibawa turun ke bawah gudang. Itu berarti kepala mereka terbentur-bentur di anak tangga. Benar-benar tak punya hati. Entah dari mana saja ia belajar menjadi penjahat seperti itu. Semuanya sudah berada di dalam gudang. Raffi menyeringai puas melihat mereka semua terjebak di perangkapnya. Semua berhasil sesuai rencana. Tak sampai di situ saja, ia juga sudah siapkan tali untuk mengikat mereka semua, terutamanya Ardi. Ia sudah menunggu lama momen ini. Setelah semua ia ikat, kini ia beralih ke Ardi. Tetapi ikatan Ardi berbeda dengan yang lain. Raffi mengikat kedua tangan Ardi, kaki Ardi di kayu yang sudah ia tancapkan di tanah membentuk pola segi 4. Posisi yang lain bersandar di tembok, sedangkan Ardi terlentang di tanah. Kalau Ozil dan Ibra masih di posisi yang sama, tiduran di atas ranjang. Mereka masih tak sadarkan diri. Belum tahu pasti apa yang membuat mereka sampai tak sadar begitu lama. Tak tahu apa yang Raffi ingin lakukan selanjutnya. Sepertinya ia menunggu semuanya tersadar dulu. Ditunggu. Tunggu. Akhirnya Sira adalah orang pertama yang tersadarkan. Ia berusaha mengangkat kepalanya yang masih terasa pusing itu. Pandangannya masih buram dan berputar. Aku di mana? Lirik Sira. Oh, kau sudah sadar ya sayangku? Tanya Raffi begitu lembut. Sontak saja Sira menoleh ke arah sumber suara itu. Ia menatap Raffi dengan tatapan sayu. Raffi, apa yang sudah kau perbuat? Di mana yang lainnya? Dan di mana kau menyembunyikan kedua putraku? Bekik Sira. Tubuhnya kini dipenuhi oleh keringat dingin. Apa kau sudah buta? Adik dan ayahmu tepat di dekatmu. Anak-anakmu ada di atas ranjang di depanmu. Dan Ardi juga berada di depanmu. Jawab Raffi dengan santai. Sira langsung menoleh ke sebelah kanan dan kirinya. Benar saja, Sidan dan Bahar ada di sampingnya. Penglihatannya masih kurang jelas, membuat sulit melihat sesuatu di depannya. Sidan, bangun dek, bangun. Hei, teriak Sira mencoba membangunkan Sidan yang berada di sebelah kanannya. Iya, bangunkan mereka sayang. Aku dari tadi menunggu mereka untuk sadar. Panggilan sayang dari Raffi itu membuat Sira seketika merinding. Tak seperti biasanya, yang salah tingkah atau tersipu-sipu.
Pia, kau di mana? Aku mohon muncullah sebentar saja untuk menyadarkannya, liris Sira. Kau mencariku? Tanya Pia. Sira langsung tersenyum lega. Pia akhirnya datang memenuhi panggilannya. Pia pun mendekati Sira yang sedang tak berdaya itu. Sira, kau kenapa? Apa kau baik-baik saja? Tanya Pia merasa khawatir. Iya, tidak apa-apa. Aku mohon kau sadarkan Raffi di sana. Sepertinya dia benar-benar sudah gila karena kematianmu, kata Sira. Pia menoleh pada Raffi yang sedang berdiri di samping Ardi. Ia memberikan tatapan mendelik kepada Raffi. Secepat kilat ia mendekat pada sahabatnya itu. Walaupun hati Sira sakit, tapi demi semuanya ia rela mengorbankan perasaannya. Kau kejam sekali, Raffi. Hentikan semua ini demi aku, bekik Pia geram. Raffi tertunduk. Maafkan aku. Baiklah, aku akan menghentikan semua ini demi dirimu, ujar Raffi memelas. Beberapa detik kemudian Raffi malah tertawa terbahak-bahak. Begitupun dengan Pia, yang tadinya Sira merasa lega, kini ia merasa sangat bingung. Aktingmu bagus juga, sayang, ucap Raffi sambil menatap Pia penuh cinta. Apa maksudnya ini, Pia? Kau telah menipuku, bentak Sira. Ia begitu sangat kecewa. Dasar hantu kegatelan. Patut saja ibumu ingin menubalkan dirimu, karena kau memang pantas mendapatkan itu semua. Hei, jaga bicaramu, Sira. Aku tak terima kau melontarkan kata kotor untuk kekasih hatiku. Bentak Raffi itu membuat semua terbangun kecuali Osel dan Ibram. Ardi, lihatlah arwah kakakmu. Dia sudah mati tapi begitu genit. Ardi yang baru sadar itu dibuat syok dengan tontonan yang ada di sampingnya itu. Ia menganga melihat arwah kakaknya tengah berdiri di dekat Raffi sambil menatapnya. Kakak, panggil Ardi. Namun Pia tak memperdulikannya. Ardi masih meringis kesakitan di area kepalanya. Pukulan Raffi tadi terlalu keras. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Aku tidak paham, Kak Raffi. Ardi kesulitan berbicara lantaran masih merasa pusing dan sakit. Wah. Kalian semua sudah sadar sekarang. Baiklah, mari kita mulai, ucap Raffi seraya mengambil sebilah pisau lalu mendekati Ardi kembali. Raffi menyunggingkan senyumannya di depan Ardi sambil memutar-mutar pisaunya itu. Ardi melotot ketakutan. Kak Raffi, mau ngapain? Bentak Ardi. Shh, jangan berisik. Ini gak sakit kok. Tenang saja. Pisau itu kemudian diarahkan ke lengan Ardi. Sedikit lagi ia akan menggoreskan pisau itu di sana. Tunggu. Ada apa lagi, Ardi? Jangan menghambat pekerjaanku. Oke. Aku ikhlas kau apakan aku. Terserah. Tapi aku mohon jawab dulu semua pertanyaanku. Mohon, Ardi. Oh, begitu ya. Ya sudahlah. Biarkan aku mengabulkan pertanyaan-pertanyaan terakhirmu, saut Raffi dengan santai. Terima kasih. Ardi mengatur nafas sejenak yang terasa sesak itu sebelum menanyakan semua yang ia ingin tanyakan. Kenapa kau mengambil mayat kakakku? Ardi bertanya sambil menahan amarahnya. Kenapa kau melakukan ini semua? Apakah kau ada kaitannya dengan kematian Om Yan? Kenapa kau mengubur seseorang di sana dengan cara yang tak layak? Mengapa kau menikah dengan Sira jika kau belum bisa lepas dari kakakku? Apakah kau dibalik hilangnya ibumu, kata Sira? Apakah kau ada hubungannya dengan Om Didin? Dan apakah kau juga yang membuat Om Bahar seperti itu? Cecar Ardi. Wah, tak kusangka pertanyaanmu begitu banyak. Baiklah, akan kuceritakan semuanya saja. Dengan cerita ini semua pertanyaanmu tadi bisa terjawabkan. Tapi aku menceritakan yang singkat-singkat saja, karena aku sudah tak tahan dengan melanjutkan pekerjaanku tadi. Sudut pandang Raffi. Sebulan lebih sudah berlalu, kematian bisa masih menggerayangi hati dan pikiranku. Mataku seakan sudah kehabisan air mata. Lantaran sebulan berturut-turut aku menangisi kepergian Rabia. Aku tak bisa memaafkan orang yang sudah berniat menjahatinya. Rasanya diriku hampir gila karenanya. Tubuhku ini selalu kubuat luka, namun tak ada rasa sakit yang terasa. Bahkan ibuku sering tiba-tiba kuberikan pukulan karena selalu mengatakan kalau dia sudah meninggal. Padahal bagiku dia belum meninggal sama sekali.
Di tengah-tengah kesedihanku, aku tiba terkejut oleh kedatangan jin yang berjubah hitam berwajah tengkorak. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Alhabudin. Aku sudah tahu dia lewat mata Pia waktu itu. Aku tak tahu maksud dia mendatangiku apa. Apa kau merasa dendam dengan ibu tiri Pia? Tanyanya. Iya, aku sangat dendam kepadanya. Jawabku sambil mengepalkan tanganku dengan kuat. Apa kau ingin Pia kembali bersamamu? Kalau kau mau, aku bisa membantumu. Aku mendongak menatap jin yang bertubuh besar itu. Entah kenapa ia menolongku keluar dari kesedihan ini. Padahal aku bukan keturunan dari pewaris dirinya, tapi aku tertarik dengan tawarannya itu. Jadi, ku setujui saja. Baiklah, jadi kau harus mengambil mayat Pia. Setelah itu kau akan kuberikan mantra agar mayatnya awet dan Pia bisa kembali hidup, tuturnya. Aku diam sejenak, memikirkan resiko yang akan kudapatkan jika aku melakukan ini. Apakah hal ini tidak mengganggu ketenangan arwah Pia? Sudahlah, sepertinya tidak. Malah yang ada Pia sepertinya akan senang kita berdua bisa bersama tanpa ada yang mengganggu batinku. Aku menyetujuinya lagi. Bagus, tapi kau harus memberiku tumpal satu manusia agar semua berjalan sesuai keinginanmu. Ya, aku akan memberimu tumpalnya. Apapun akan kulakukan demi hidup bersama dengan Pia. Tekadku. Padahal saat itu aku masih berpikir siapa yang bisa kujadikan tumpal. Tapi ku tepis dulu mengenai itu. Aku harus fokus dulu untuk membangkitkan arwah pujaan hatiku. Malam ini aku berniat untuk mengambil Pia di dalam kuburannya. Ku ajak salah seorang yang berada di desa sebelah untuk membantuku. Ya, dia Om Didin. Kenapa dia? Karena ia pernah terkenal sebagai pembunuh bayaran di desanya. Jadi aku menawarkan pekerjaan ini untuknya dengan upah yang cukup lumayan besar. Setelah ia menyetujuinya, kami pun pergi ke TPU sambil membawa alat untuk menggali kuburan seperti cangkul, sekop, dan lainnya. Kami ke sana menggunakan mobil yang disewa oleh Om Didin, karena akan sulit jika membawa mayat menggunakan motor. Namun, tentu saja tak semudah itu untuk mengambil mayatnya. Sebab dia dimakamkan di TPU yang dimana pasti ada yang selalu menjaga di sana. Tetapi saat itu sepertinya tak ada orang-orang di sana. Aku dan Om Didin segera ngibrit ke kuburan Pia. Tanpa berlama-lama lagi, ku gali kuburannya sampai aku melihat papan untuk melindunginya dari tanah. Semua berjalan lancar. Aku bisa mengangkat mayat Pia naik ke atas. Entah kebajikan apa yang diperbuat semasa hidupnya, hingga bau mayat kekasihku itu tidak berbau busuk. Padahal sudah sebulan lebih ia di dalam sini. Bahkan tubuhnya juga hanya lecet sedikit. Lalu aku dan Didin menutup kembali liang lahat tak berpenghuni itu dengan cepat. Naasnya kami dipergoki oleh Om Yan yang sedang jaga saat itu. Aku segera menyuruh Om Didin untuk mengejar Om Yan yang hendak kabur untuk memberitahu warga akan aksi kami. Sedangkan aku segera membopong mayat kekasihku yang terasa tak kaku sama sekali. Kubiarkan saja Om Didin mengejar Om Yan. Aku percaya dia bisa mengatasi pria tua itu. Di hatiku tak ada rasa takut sedikit pun. Mungkin karena perasaan ingin menghidupkan Pia kembali sangat besar. Aku mengendarai mobil dengan suasana hati yang begitu bahagia. Setelah sampai di rumah, gegas aku keluar dari mobil dan mengangkat mayat Pia masuk ke rumah. Aku bahkan tak mengendap-endap, tak takut kedokku akan dilihat oleh ibuku. Untung saja wanita tua itu sedang pulas tertidur. Jadi aku leluasa membawa mayat kekasihku masuk ke rumah tanpa mendengar ceramahnya yang membuat telinga dan hatiku memanas. Kuletakkan Pia di atas kasurku. Aku tak menghiraukan kotoran tanah dari kafannya yang mengotori spray ranjangku. Ku kunci pintu rapat-rapat agar tak ada yang masuk. Kemudian aku menaiki ranjang dan terbaring di samping Pia. Senang sekali rasanya bisa tidur di sebelahnya. Sudah lama aku nantikan momen ini, tapi belum sempat. Belum sempat tertidur, jin bernama Abud itu mendatangiku lagi. Ia tertawa merasa senang karena aku menuruti sarannya untuk menghidupkan Pia. Kemudian ia mengulurkan sebuah kertas tua berwarna coklat muda yang bertuliskan sebuah mantra untuk mengawetkan mayat Pia. Memangnya, kemana kertas mantra-mantra lainnya? Biar aku mencarinya, tanyaku. Semua sudah dibakar oleh seseorang pria bernama Bahar, tapi ia mengambil sebagian.
Makanya aku terus meneror desa mereka, karena ia sudah mencuri sebagian kertas-kertas mantra yang telah kuberikan pada manusia pertama yang memeliharaku, jawabnya gamblang. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.